Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Semua yang saya rahmati, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu mantiq ini. Yang insya Allah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir pembacaan kitab Mantiq Idhahul Mubham ya min Ma'anis Sulam, yaitu sampai ke bab atau ke bait 134 ya. Silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa kun akhi lil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili idz qila kam muzayyifin sahihan li ajli kauni fahmihi qabihan wa qul liman lam yantasif li maqsidi al uzru haqqun wajibun lil mubtadi wa libani 21 sanah ma'ziratun maqbulatun mustahsanah la sayyama fi 'ashiril quruni zil jahli wal fasadi wal futun. Kemudian setelah beliau selesai menulis, beliau berpesan, mohon kalau misalkan kita membaca, mengkaji, memahami, kemudian menemukan kesalahan-kesalahan baik dari sisi lafziyahnya ataupun maknawiyahnya, ya, mohon beliau meminta agar kita berkenan membenarkannya, tapi dengan cara yang sopan. Nah, cara yang sopan ya kita katakan la'alla shawab misalkan. Biasanya seperti itu. Kemungkinan yang benar itu seperti ini. Jangan kita pakai bahasa hadza khata' aswabu hadza misalkan. Nah, itu kan enggak pantas. Jadi la'alla shawab seperti ini, atau husnuzon mungkin salah cetak ini, biasanya ini salah cetak. Jadi kita salahkan tukang cetaknya aja. Jangan nyalahkan musonifnya. Mending salahkan tukang cetak saja. Wa kun akhi lil mubtadi musamihan. Wa kun li islahil fasadi nasihan. Wahai saudaraku, ya, jadilah kalian orang yang musamih, orang yang tasamuh, orang yang mempermudah kepada mubtadi, ya, kepada orang pemula atau kepada junior lah. Mubtadi. Wa kun li islahil fasadi nasihan. Dan jadilah kalian orang yang menasihati, orang yang berharap kebaikan, li islahil fasadi, untuk membenarkan kefasadan atau membenarkan kesalahan. Jadi wakun nasihan, dan jadilah engkau orang yang nasihan, orang yang menasihati, orang yang berharap kebaikan untuk membenarkan kesalahan. Jadi ketika kita menemukan kesalahan kemudian kita benarkan, nah itu kita niatkan jadikan kita sebagai orang yang nasihan, orang yang berharap kebaikan, bukan orang yang kepingin memunculkan ataupun menampakkan kesalahan orang lain, bukan, tapi kepingin mengharapkan kebaikan agar orang yang membaca di kemudian hari tidak salah paham. Wa aslihil fasada bit ta'ammuli. Tapi beliau berpesan, walaupun beliau itu memperkenankan kita untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang mungkin ditemukan, tapi tolong kalau kita mau membenarkan kesalahan itu kita kita ta'amul terlebih dahulu, artinya enggak langsung wah ini salah nih kayaknya, yang benar seperti ini. Tapi kita coba koreksi lagi, ya, kita perbandingkan lagi dengan nuskoh-nuskoh yang lainnya. Barangkali ada kesamaan atau mungkin ada kekurangan atau kesalahan. Nah, setelah kita teliti betul, kita angan-angan betul, nah ternyata benar ini sepertinya salah, nah boleh kita benarkan. Wa aslihil fasada bit ta'amuli. Benarkanlah kefasadan, kesalahan-kesalahan dengan ta'amul terlebih dahulu. Wa in badihatan fala tubadil. Tapi kalau misalkan kesalahan itu nampak pada dirimu secara tiba-tiba langsung, tidak melalui ta'amul lagi, badihatan, doruriatan, langsung seketika itu pula kamu langsung mengira ini salah, maka fala tubadil. Jangan sekali-kali langsung menggantinya gitu. Karena ceroboh
namanya kalau seperti itu. Kenapa? Idqila kam muzayyifin sahihan. Karena dikatakan banyak sekali orang-orang itu yang pandai merubah yang benar, pandai mengganti yang benar. Ini kayaknya salah, seharusnya seperti ini. Tapi dia mengganti yang benar, diganti dengan pendapatnya dia sendiri, itu li'ajli kauni fahmihi qabihan. Itu karena sebab pemahamannya dia yang qabih, sehingga mengiranya salah. Padahal pemahaman dia yang salah, bukan yang salah bukan yang benernya dianggap salah, bukan, tapi karena dia pemahamannya salah, ya sebabnya salah yaitu karena tadi tidak bit ta'amul, tidak dengan ta'amul, jadi sepintas melihatnya salah, wah ini salah nih sepertinya, langsung diganti. Wakun liman lam yantasif limaksidi al-uzru hakun wajibun lil mubtadi. Wakul, dan katakanlah liman lam yantasif lil maksidi. Katakanlah kepada orang ya lam yantasif lil maksidi, yang tidak adil, insaf, yang tidak adil pada tujuanku, artinya tidak adil pada tujuanku, orang yang tidak melakukan apa yang aku harapkan atau apa yang aku nasihati, yaitu untuk membenarkan. Jadi ada orang yang tidak membenarkan, nah maka katakanlah kepada orang yang tidak membenarkan, ketika mengetahui ada kesalahan tapi dia lewat-lewat saja, begitu saja, misalkan kita katakan kepadanya ma'ziratun maqbulatun mustahsanatun. Al-uzru hakun wajibun lil mubtadi'. Al-uzru, pengampunan, itu merupakan hak yang wajib bagi mubtadi'. Artinya kalau mubtadi kayak kita, misalkan kemudian ada kesalahan, kemudian kita tidak membenarkannya atau kita nggak mengetahuinya, kita lewati begitu saja, ya tidak apa-apa kita katakan kepada orang-orang yang seperti kita ini, al-uzru hakun wajibun lil mubtadi'. Jadi khitabnya li islahil fasad itu kun li islahil fasad nasional, itu bagi kita yang merasa mampu untuk membenarkannya. Tapi kalau kita yang masih belum mampu, masih ragu-ragu, ya udah mending biarkan saja gitu, jangan sok-sok membenarkan gitu ya. Bahkan ulama zaman dahulu itu nggak berani merubah hatta jelas-jelas salahnya, sehingga orang-orang dulu ketika mengamalkan amalan-amalan dari kiai-kiainya atau azimat-azimat, wifik-wifik, itu ketika bacaan-bacaannya itu kadang nggak sesuai dengan dengan nahwu sorobnya, itu nggak berani mengubahnya, tapi tetap manjur, itunya khasiatnya itu tetap manjur gitu, yaitu karena keyakinannya. Karena ketika dia ganti, saya pun sama pernah, saya dikasih ijazah banyak sama guru itu, tawasul ini berlembar-lembar, minta untuk dikoreksikan. Barang pas saya koreksi, wah ini bacaannya banyak salah. Yaitu mungkin karena dapat dari guru ini, dapat dari guru ini. Mungkin di perjalanannya salah tulis atau bagaimana. Atau memang dari awalnya, dari orang dulunya, itu amalan itu memang amalannya orang zaman dulu, sehingga bacaannya salah. Tapi karena dia yakin mantap, walaupun bacaannya salah, tapi tetap berhasiat gitu, sehingga nggak berani merubah, biarin seperti ini saja karena keyakinannya. Tapi kalau kita tahu betul dan yakin itu salah, ya kita benarkan, jangan kita biarkan ya. Tapi ya itu dengan catatan bitta'amul dan dengan bahasa yang sopan. Wa qul liman lam yantasib limaksidi al-uzru hakun wajibun lil mubtadi'. Nah, orang yang tidak insaf kepada tujuanku, yaitu tidak menjalankan apa yang aku maksudkan, apa yang aku perintahkan, karena dia masih mubtadi, maka katakan al-uzru hakun wajibun lil mubtadi'. Walibani 21 sana ma'ziratun maqbulatun mustahsana, dan bagi anak yang umur 21 tahunan, ya kayak seperti saya, kata beliaunya, karena ini beliau nulis ini tuh umur 21 tahun. Masya Allah, 21 tahun udah ngarang kitab seperti ini ya, matannya lagi. Kalau hanya nyarah mungkin masih mengikut kepada matan, tapi kalau matan kan itu asli, maksudnya asli buah pikirannya beliau itu 21 tahun udah nulis seperti ini. Ma'ziratun maqbulatun mustahsanatun. Nah, bagi anak yang umur 21 tahun ini, ya
patut dikatakan ma'ziratun maqbulatun mustahsanatun, yaitu diampuni, makbulatun diterima, mustahsanatun dianggap baik ketika menemukan kesalahan namun kemudian dia tidak membenarkannya, atau ya masih ada kesalahan-kesalahan ya karena masih mubtadi, masih anak-anak. La siyama fi asyiril quruni, lebih-lebih apalagi pada zaman itu, yaitu pada zaman qurun yang ke-10, pada abad ke-10. Satu abad 100 tahun ya, berarti 10 abad ya 100 tahun kali 10 berarti berapa? 1000 tahun yang lalu. Zamannya beliau, zil jahli wal fasadi wal futun, yaitu orang-orang yang bodoh, fasad dan banyak fitnah di sana. Jadi ya untuk anak-anak yang umur 21 ketika enggak membenarkan atau ada kesalahannya, wajar lah dan diampuni, diterima, dianggap baik alasannya. Apalagi di zaman itu banyak kebodohan, orang-orang bodoh, orang-orang fasad, banyak-banyak fitnah, sehingga dimaklumi kata beliau. Aqulu talabal musannifu muta'atifan mimman nazara fi kitabi ayyusamihahu min zalal. Nah kata beliau, jadi musannif pada baitnya itu meminta dengan belas kasihan beliau, ya dengan harapan kepada siapa beliau memintanya, yaitu mimman nazara fi kitabi, yaitu berharap meminta kepada siapapun yang melihat, yang mengkaji, ya mengkaji kitab beliau ayyusamihahu min zalal, yaitu agar mengampuni ataupun mengampuni dari kesalahan-kesalahan yang waqa'alahu fihi, yang mungkin ditemukan di dalamnya. Wa ayyan sohafi islahihi, dan beliau meminta juga agar orang tersebut itu berharap baik, ya berharap kebaikan untuk bisa membenarkannya kalau menemukan kesalahan di dalam kitab yang saya tulis ini. Wa yata'ammal fi dzalik wa la yu'ajjil, tapi dalam membenarkan itu jangan sembrono, ya jangan sembarangan, tapi perlu ta'amul terlebih dahulu, perlu angen-angen pemikiran, konsentrasi, dicek sana ke sini. Nah, wala yu'ajjil, dan jangan terburu-buru. Li'anal ghalib 'alal musta'jil adamul isobah, karena umumnya orang yang terburu-buru itu ya adamul isobah, itu tidak mendapatkan kebenaran, karena at-ta'jil minasyaiton, ya wa ta'ani minallah atau minal malak. Wa tazyifus sahih, ya wa tazyifus sahih liqubhi fahmihi, dan tazyif as-sahih, yaitu membuat-buat ataupun memalsukan, ya menyalahkan yang benar, itu umumnya juga karena liqubhi fahmihi, yaitu karena pemahamannya yang qabih, pemahamannya yang buruk. Idlau kana fahmu hasanan lamasta'jal, karena andaikan pemahamannya itu baik, bagus, tidak mungkin dia buru-buru gitu, teliti, dicek lagi, diulang lagi, dicek lagi, diulang lagi. Itu kalau pemahamannya baik. Kalau pemahamannya buruk sih ngecek gimana, orang nggak paham, udah langsung kumpulin aja kan. Kalau orang yang ngerti paham jawabannya kan dicek ini bener nggak, paham jawabannya. Tapi kalau jawabannya ngerasa nggak bisa jawab, mau ngecek apa kan? Yang mau dicek apa, orang jawabannya aja asal tembak. Nah, misalkan kita seperti itu kan, ya itu menunjukkan bahwa orang yang pemahamannya baik, ya tentu dia tidak akan buru-buru gitu. Tsumma innal musannif amara ayyuqala liman lam yuhawil ashab, kemudian musannif itu memerintahkan untuk dikatakan kepada siapa? Kepada orang yang tidak berusaha untuk membenarkan. Al maksud min kalamihi, yaitu tujuan dari ucapannya beliau, untuk kita katakan kepada orang yang tidak membenarkan itu, kita katakan apa? Al uzru haqqun lil mubtadi muta'akkad. Ya, jadi uzur, pengampunan itu merupakan hak bagi seorang mubtadi muta'akkadin, yang dikuatkan, benar-benar diampuni lah, artinya tidak dicela. Yang bagi ayul tamasalahu, yang sepatutnya untuk dimohon ataupun diminta agar bisa diampuni, agar bisa dimaklumi. Fa innahu ibnu ihda wa isrina sanah. Karena apa? Karena beliau itu pada waktu itu umurnya adalah anak yang berumur 21 tahun. Itu. Jadi kalau ada anak yang umur 21 tahun kemudian ada kesalahan, atau kita yang masih umur 20 tahun kemudian belum bisa membenarkan, ya kita katakan al-uzru haqqun lil mubtadi, ya, maklumi sajalah karena masih mubtadi gitu.
Waman huna sinnuhu ma'ziratuhu mustahsanun qabuluha. Dan orang ini, waman hadza, ya, sinnuhu, dan orang-orang yang ini, orang-orang yang seperti ini, yang umurnya itu 21 tahunan, ma'ziratuhu mustahsanun qabuluha. Maka pengampunannya, ya, uzurnya itu dianggap baik dan diterima, gitu. Ya. Ini mubtada khobar. Man hadza sinhu ma'ziratuhu mustahsanun qabuluha khususan wa huwa fil qarni al-ashir. Jadi orang yang seperti ini, orang yang umurnya itu 21 tahun, maka dia dimaklumi, diampuni, dan dianggap baik untuk diterima. Alasannya tidak dicela, tidak disalah-salahkan. Khususan wa huwa fil qarni al-ashir. Lebih-lebih, ya, beliau pada saat itu umur berapa? Umur di zaman Al-Qarn al-Ashir, yaitu pada abad yang ke-10. Al-mustamil ahluhu alal jahal, yang ahlinya atau masyarakatnya pada waktu itu, ya, mencakup orang-orang bodoh, orang fasad, dan banyak fitnah, gitu. Wal qarn mi'atu sanah, dan satu qarn itu 100 tahun. Wa qila ghairu dzalik, dan ada qil selain itu. Fa in qulta qauluhu wa kun li islahil fasad. Apabila kau katakan qauluhu wa kun li islahil fasad yughni an qaulihi. Itu tidak butuh dari ucapan selanjutnya, yaitu wa aslihil fasad. Kenapa? Karena maknanya sama. Kun li islahil fasad, perbaiki kesalahan. Wa aslihil fasad juga ya sama, perbaiki kesalahan. Lah kok maknanya sama diulang kedua kali? Sepatutnya kan cukup satu saja, gitu. Dikatakan bahwa qaulu wa kun li islahil fasad itu yughni an qaulihi. Enggak perlu diucapkan kedua kalinya dengan perkataan wa aslihil fasad. Maka fama faidatu zikrihi ba'du. Maka apa faedahnya beliau menyebutkan kedua kalinya setelah beliau menyebutkan wa kun li islahil fasad? Maka kulta, maka kamu bisa menjawabnya seperti ini. Innahu la yughni anhu. Enggak bisa dianggap cukup dari menyebutkan yang kedua. Karena apa? Li'anal awal amrun bi islahil fasad. Karena yang pertama yaitu perintah untuk membenarkan kefasadan, kerusakan, kesalahan secara umum, atau fi'lunnya, ya, aslul fi'linya, yaitu aslul fi'linya adalah islahul fasad. Nah, kalau yang kedua itu sifatul fi'linya, ya, sifatul fi'linya wasani amrun bi islahi ma'at ta'ammul. Nah, kalau yang kedua itu perintah untuk membenarkan yang disertai dengan ta'ammul. Ya. Jadi kalau yang pertama itu aslul fi'linya, asal fi'ilnya itu diperintahkan untuk melakukan islahul fasad. Nah, namun tata caranya, kaifiyahnya, seperti apa sifatnya dalam islahul fasad, nah itu pada yang kedua, yaitu islahul fasad ma'at ta'amul. La ma'sur'ah, tidak dengan terburu-buru. Famafadul awal ghair mafadisani, maka faedah yang pertama ya tidak atau bukan faedah yang kedua. Kalau faedah yang pertama itu menunjukkan pada aslul fi'linya, nah kalau yang kedua, yang pertama itu aslul fi'linya, nah yang kedua itu sifatul fi'linya, gitu ya. Summa qala wa kana fi awailil muharram ta'lifu hadzal rajazi al-munazzam min sanatin ihda wa arba'ina min ba'di tis'atin minal mi'ina. Summa sholatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairi man hada wa alihi wa sahbihi siqati as-salikina subulan najati ma qata'at syamsun nahari abruja wa tula'al badrul muniru fid duja. Wa kana fi awailil muharram ta'lifu hadzal rajazi al-munazzam. Jadi dikarangnya bahar rojaz ini, ya, nazam yang menggunakan bahar rojaz ini, yaitu Sulam Munawwarah, itu dikarang pada awailil muharram, yaitu pada bulan-bulan awal, ada bulan Muharram. Min sanatin ihda wa arba'ina, pada tahun 41 min ba'di tis'atin minal mi'ina, setelah 100 min ba'di tis'atin minal mi'ina, setelah 9 dari 100 atau dari 100. Berarti berapa? 141 gimana? 900 ya, 900 berapa berarti sini?
900 ya. 900 min ba'di tis'in minal mi'ina ya, berarti 941 ya. 941 Hijriah. Ya, itu 491 Hijriah. Summa sholatu wassalamu sarmada. Kemudian salat serta salam semoga senantiasa abadan selamanya tercurahkan ala Rasulillah khairi man hada. Tercurahkan kepada Rasulillah khairi man hada, makhluk yang terbaik yang memberikan petunjuk. Wa alihi wa sahbihi as-siqati as-salikina subulan najati. Dan tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang siqat-siqat, yang terpercaya, as-salikina subulan najat, yang menempuh jalan-jalan keselamatan. Ma qata'at samsun nahari abruja. Salawat serta salam ini senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah khairi man hada selama ma qata'at samsun nahari abruja, selama matahari yang menerangi siang ini, matahari siang ini itu masih qata'at, yaitu masih menempuh, masih melintasi abruja, yaitu bintang-bintang ya, atau ya bintang-bintang. Wa tala'a al-badru al-muniru fid duja, dan selama rembulan itu masih terbit menerangi kegelapan malam. Ya ini sama seperti yang dulu itu ya. Ini majas menunjukkan apa? Saking lamanya. Artinya bukan berarti sholawat serta salam itu terbatas hanya sampai matahari beredar dan rembulan ini terbit. Tapi memang selama-lamanya, cuma diungkapkan dengan bahasa majas seperti itu. Aqulu akhbar al-musannifu anna ta'lifa hadzal rajaz kana fi awwal syahril Muharram. Jadi beliau menghabarkan bahwa karangan ini Bahar Rajaz itu dikarang pada awal bulan Muharram tahun 941 Hijriah ala sahibiha afdhalus salatu wassalam. Semoga shalawat serta salam tercurahkan kepada sahibnya, yaitu Nabi Muhammad. Wa taqaddama makna sholati wassalam, dan makna sholat salam telah terdahulu. Al-aman minan naqais. Al-aman wassalam al-aman minan naqais. Dan salam itu maknanya aman ya dari kekurangan-kekurangan. Wa sarmada ad-daim, dan sarmada ini maknanya ad-daim. Wa taqaddama ma'nal ali wa sahbi, dan makna al dan makna sahbi juga sudah lewat penjelasannya. Wa taqaddama wajhu taqdimil al ala sahbi, dan pendahuluan makna al daripada makna sahbi juga sudah diterangkan di awal ya. Wa qauluhu ma qata'at samsun nahari ila akhirih, al maqsudu minhu at-ta'mim. Jadi qauluhu ma qata'at samsun nahar ini maknanya adalah at-ta'mim, bukan berarti tahdid, membatasi, ada ghoyah. Sholawat serta salam itu ghoyahnya sampai matahari sudah tidak qata'at lagi, sudah tidak beredar lagi misalkan, tidak. Tapi maknanya adalah at-ta'mim fi jamil awqat, yaitu menyeluruh kepada semua waktu selama-lamanya. Kama fi qawlihi fi ma taqaddam madamal hijah, itu sama seperti dalam perkataan sebelumnya madamal hijah. Wal abruj, abruj ya. Wal abruj itu jam'u burjun. Burjun itu apa maknanya? Bintang ya, bintang-bintang kayak itu apa? Bintang-bintang Scorpio, golongannya seperti apa namanya? Rasi bintang ya, rasi bintang. Wahwa ismun ya, rasi bintang. Wahwa ismun li juz'in minis. Nah ini nih, kira-kira minisna apa minisnai? Kayaknya tukang cetaknya aja lah kalau ya. Tapi ada nggak yang minisnai? Ada di situ minisnai. Di Bilal ya. Ya di sini minisna kan ya. Ya itu mungkin. Nah ini lah ala sawab nih mungkin langsung. Minisnai asar. Minisnai asar juz'an minal falak as-samin. Nah, burjun ini nama bagi juz, bagian dari 12 bagian burjun. Jadi ada 12 rasi bintang minal falak as-samin, dari falak as-samin. Falak itu lintasan ataupun orbit ataupun langit ya. Langit itu, langit kan ada langit 7. Nah, ini ada langit yang ke-8-nya. Nah, sampai ada yang mengatakan falak as-samin ini ya
arsy kursinya Allah itu. Jadi minal falak asamin, dari falak ataupun orbit ataupun lintasan ataupun falak yang ke-8, lintasan yang ke-8. Wa huwa maksumun salasina juz'an. Nah, masing-masing dari juz yang ada 12 ini terbagi menjadi 30 juz. 30 juz. Kullu juz'in yusama darajah. Nah, masing-masing dari juz itu dinamai dengan darajah. Derajat. Ini istilah falakiyah ya. Wa syamsu taqta'u fi kulli yaumin darajah. Nah, matahari itu melintas setiap hari, berputar setiap hari, yaitu 1 darajat. 1 darajat, 1 hari, 1 darajat, 1 hari. Sehingga 30 dikali 12 itu berapa? 30 kali 12 350 350 apa 360? 360 ya. Nah, 360 kan 1 tahun itu. Juz'an kullu juz'in sama dari wa syamsu taqta'u fi kulli yaumin darajah fataqta'u al-falaq fi salasi mi'atin wa khamsatin wa sittina yauman. Maka berarti matahari itu melintasi orbitnya ataupun berputar, yaitu fi salasati mi'atin wa khamsatin wa sittina yauman, yaitu 365, tapi ada yang mengatakan 5-nya ini itu tidak ada, yang betul fi salasati mi'atin wa sittin, tapi ada yang ngatain seperti itu sih, karena 30 dikali 12 kan 360 gitu ya, 360. Mungkin khilaf saja ini. Maksudnya ada pendapat ya ada 5-nya, ada yang pendapat ada 5-nya. Wahya iddatus sanah. Nah, jumlah ini merupakan jumlah 1 tahun syamsiah. Ya, bukan hijriyahnya. Bukan yang qamariyahnya. Wal badru ismun lil qamar lailata arba'ata asyara yauman. Nah, Badr itu nama bulan pada malam ke 14 hari ya, minasyahri al-arabi, dari bulan Arabi, itu bulan Hijriyah ataupun bulan qamariyahnya. Wa duja jam'u dujyatin wa hiya zulmah. Nah, duja ini jamak dari kata dujyah yang maknanya zulmah, yaitu kegelapan. Wa hadza akhiru ma aradna kitabatahu, dan ini adalah akhir dari apa yang kami kehendaki untuk menulisnya. Wa nas'alu man waffaqana lahu ayyanfa'a bihi, dan kami memohon man waffaqana lahu ayyanfa'a bihi, memohon kepada zat yang telah memberikan taufik kepada kita, lahu pada kitab ini, ayyanfa'a bihi ya, man waffaqana lahu ayyanfa'a bihi, dan kami meminta kepada Allah zat yang telah memberikan taufik kepada kita itu agar memberikan kemanfaatan terhadap apa yang aku tulis ini. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Bareng-bareng ya. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi tur
turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina syafiina wa karimina wa hamidina wa zakhirina ulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sayyidatina sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika subhanaka wa bihamdika 'alayka kama anta asnayta 'ala nafsika alhamdu hatta rabbika lakal hamdu wa radina kullu hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammad fil malil ala yawmiddin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad hatta tarzal ardu wa man 'alaihi wa anta khairul warisin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi an rahmatil wa fadlil wa khalqillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi an dima fi 'ilmin wa kalimatil wa karamillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi an dim qadr amdar wa warqil asyar wa fasul khaliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi adid ramil ghifar wal hubub wa thimar wa ma aslam alil wa syarq alayhi nahar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi adid nujum samawati wa kulli syai'in fi dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka an taftaha qulubana wa anta syar wa anta tawil amrana wa anta yashfa maradana wa anta qabiy imanan wa anta fa'alu ma tajri bi barakati khatmi hadzal kitab wa bi barakati muallif hadzal kitab inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka Allah bi barakati khatmi hadzal kitab wa bi barakati muallif hadzal kitab wa bi barakati masyayikhi wa masyayikhihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin fa akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulmatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma 'allimna wa fahimna ulumul haqiqah wa 'ilmal syar'i wasta'milna biha bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibatil haram wa sirrul qudran Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa habibatil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana mausana bilang taufiqlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim